Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah puasa yang saat ini sedang dijalani oleh kaum muslimin secara umum, maka ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga saja. Inilah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita orang-orang yang berpuasa jangan mengira bahwa dia aman begitu saja, bahwa dengan puasa berarti semuanya sudah selesai. Keluar dari puasa seluruh dosa-dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah. Jangan mengira bahwa setiap orang yang berpuasa berarti nanti di akhirat sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah maupun juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak janji. Salah satunya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berpuasa maka dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dammi. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang berpuasa sudah tentu sudah disiapkan jannah. Sudah disiapkan surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pahalanya ditentukan oleh Allah. Pahalanya tidak terbatas, tergantung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bisa saja tidak didapatkan oleh orang yang berpuasa gara-gara dia tidak dapat optimal atau tidak berhati-hati di dalam menjalani puasanya. Di antara hal kekeliruan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di antaranya adalah seringkali orang yang berpuasa menyia-nyiakan waktu Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Siang dan malamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sia-siakan. Banyak di antara kita yang kadang-kadang menjalani puasa demi untuk menghindari rasa lapar dan dahaga, akhirnya dia mengambil cara yang paling instan, yaitu tidur siang. Bisa 3 kali sip tidur siang. Habis subuh tidur sampai jam 8. Nanti jam 11 tidur lagi. Nanti jam 2, jam setengah 3 tidur lagi. Alhamdulillah puasanya tidak terasa. Tapi di mana ibadahnya? Hilang kesempatan berkah waktu bulan Ramadan itu. Jangan berdalih dengan dalih bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah.
Kalau saja tidur itu digunakan hanya sekedar untuk menghindari rasa lapar dan dahaga, lalu menyia-nyiakan kesempatan waktu Ramadan yang penuh berkah, waktu Ramadan yang waktunya mustajab untuk berdoa, tidak digunakan untuk berdoa, tidak digunakan untuk beramal saleh, maka sia-sia harinya gara-gara ditinggal tidur. Banyak di antara kita yang kadang-kadang untuk menghindari ke beban puasa ngabuburit sampai berjam-jam jalan-jalan. Yang terjadi apa? Justru bukannya beribadah di sana, malah justru hal-hal yang berbau maksiat yang dia dapatkan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat segala macam bisa saja terjadi dalam proses ngabuburit itu. Itu di antara kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, sehingga puasanya tidak dapat apa-apa. Yang kedua yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum adalah banyak orang yang berpuasa sanggup dia menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai dengan maghrib, tapi rupanya dia tidak sanggup untuk menyempatkan waktu untuk sholat zuhur, untuk menyempatkan waktu untuk sholat asar ataupun sholat-sholat yang lainnya. Memang ini sangat mengherankan kaum muslimin. Di antara kaum muslimin, kadang-kadang seorang muslim dia mampu berhaji berkali-kali setiap tahun. Kadang-kadang dia mampu berumrah setiap tahun. Dia mampu berkurban setiap tahun. Giliran sholat tidak mampu. Padahal sholat adalah hal yang paling ringan, tidak membutuhkan biaya apapun, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Tapi kenapa banyak orang Islam yang meninggalkan sholat? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Hal pertama yang akan dihisab seorang hamba nanti di hari kiamat adalah urusan salatnya. Idza saluhat saluhat sairu amali. Apabila urusan salatnya beres, maka urusan yang lainnya akan beres. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya dan semua amal-amalnya. Jika salatnya itu beres, maka semuanya beres. Sebaliknya, wa idza fasadat sairu amali. Apabila urusan salatnya dia rusak, maka seluruh amal-amalan yang lainnya pun akan menjadi rusak. Inilah hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang penting kita perhatikan. Kadang-kadang banyak kaum muslimin mampu puasa sampai sekeluarga, tapi sayang urusan salatnya tidak dijaga. Termasuk juga urusan waktu salatnya kadang-kadang lalai-lalai. Semoga kita dapat segera mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa terjaga amal-amal kita, termasuk salat kita dan juga amal-amalan lain kita selama bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan ataupun kekeliruan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin di dalam menjalani puasa adalah di antaranya terlalu malam di dalam bersahur. Bangun jam 3 sudah sahur, giliran waktu subuh sudah tertidur, tidak sempat subuh. Ataupun mengakhirkan berbuka. Berbuka diakhirkan ataupun berlebih-lebihan. Setelah berbuka ditambah kegiatan lain. Sebatang dulu, akhirnya maghribnya molor hampir dekat-dekat isya. Ini diantara hal yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin selama menjalani puasa ini. Maka wajar hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu saja melakoni peribadatan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keistiqomahan, sehingga tentu saja selayaknya bagi kita semua senantiasa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai
yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dahsyat gangguan setan di dalam beribadah dan juga dorongan-dorongan hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk berkhianat ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berkah ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah memberikan melindungi kita dari berbagai gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan jiwa kita dan menguatkan itikad kita di dalam menjalani ketaatan dan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Dan kita memohon kepada Allah agar diri kita disampaikan sampai akhir bulan Ramadan serta mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang mulia ini.